Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Tujuh adab berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terapkan? Melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan Muslim untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, perlu juga menjadi perhatian Muslim mengenai adab-adab dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu atau Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi atau perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya bahwa doa adalah perkara yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lainnya, beliau juga bersabda, "Mintalah kepada Allah karena Dia suka diminta. Ibadah yang terbaik adalah menunggu saat sholat wajib tiba." Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan sejumlah adab berdoa agar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya. 7 adab berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pilih waktu terbaik. Waktu terbaik atau waktu istijabah tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim. Meskipun pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat, umat muslim juga tetap perlu memperhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doa dapat terkabul. Beberapa waktu di antaranya yakni sepertiga malam terakhir, saat berbuka puasa, antara azan dan iqamah, saat azan berkumandang, sujud dalam sholat, dan saat turun hujan. Rasulullah SAW bersabda, 2 doa yang tidak akan tertolak atau paling tidak jarang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu antara azan dan iqamah, serta berdoa ketika turun hujan. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan Muslim untuk berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga ketiak terlihat. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 149-150. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau atau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapatkan petunjuk. 3. Berdoa dengan rendah hati. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali mengatakan agar Muslim dapat berdoa dengan wajar dan merendahkan diri, serta tidak menggunakan kata yang berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan ada berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Diriwayatkan pula oleh orang berilmu, ahli ibadah, dan para abdal memakai tidak lebih dari 7 kata dalam doa mereka. 4. Berdoa dengan rasa harap. Ada berdoa selanjutnya yakni seorang muslim hendaknya berdoa dengan harap dan cemas. Sebab ketawaduan dan kerendahan hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. 5. Yakin. Berdoa dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk dalam adab berdoa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batas. 6. Tidak terburu-buru. Adab doa lainnya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Bahkan, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulang bacaan doa sebanyak 3 kali. Keterangan ini didasarkan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berkata, apabila Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, beliau juga meminta 3 kali. 7. Didahului Asmaul Husna. Terakhir, Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berkata, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya akan diperkenakan doanya tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, Nabi SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid ada seorang laki-laki melakukan sholat dan dia berdoa. Dan dalam doanya dia mengucapkan, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah ya Allah, Zat yang memberi kenikmatan. Engkaulah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Nabi SAW bersabda, tahukah kamu sekalian, orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya. Dan apabila mohon sesuatu dengannya, pasti diberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.